Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini guys. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Jangan bosan kalian menonton video ini, jangan bosan kalian nungguin Creative Channel mengupload video, karena mudah-mudahan ada ilmu dan sedikit manfaat yang bisa diambil ya guys ya. Nah, jadi balik lagi ke agenda Insan pada pagi hari ini. Jadi setelah kumbung kosong ya guys ya, keluar 1800 log. Jadi waktunya produksi kembali, waktunya beroperasi kembali, tapi kendala kayu bakar ternyata belum datang guys. Udah pesan dari hari Jumat dan ternyata belum dapat kebagian karena memang antri-antri ya guys. Dari mulai pengusaha kikil, pengusaha tahu, dan banyak lagi pengusaha-pengusaha yang lain yang menggunakan kayu bakar. Jadi ya produsen cuma satu, jadi harus antri-antri. Nah, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Jadi sambil menunggu itu masih ada sisa kayu, kita ngompos dulu, kita produksi pelan-pelan karena pesanan masih ada sekitar 1800 lagi, 2000 lah. Kemudian stok untuk Ramadan dari Insan harus ada 2000 log produktif. Jadi ya lumayan padat guys jadwalnya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Belum lagi ditubruk dengan promo yang akan diadakan menyambut Ramadan ya guys ya. Mudah-mudahan nanti ada promo buat para subscriber yang berada di sekitar Sentral Insan. Mudah-mudahan kalian melihat ataupun memutar video ini dan kalian mau mengambil promo kalau mau ya guys, nggak dipaksakan. Sekali lagi promo itu diadakan sering ya guys ya, setahun bisa 3 atau 4 kali. Tergantung eventnya sih. Kalau tahun baru, kemudian Ramadan, kemudian hari ulang tahun, nah kemudian spesial Maulid Nabi pun ada juga nanti. Nah jadi itu guys, promo-promo yang Insan adakan untuk pengambilan backlog tertentu. Nah jadi balik ke tema video kita pada pagi hari ini, Insan mau membahas masalah cincin backlog ya guys. Nah cincin backlog, jadi kalau kalian lihat backlog Insan ini yang udah ditumbuhkan nggak ada yang pakai cincin. Alasannya kenapa? Karena ya pertumbuhannya sangat lama, bahkan sama sekali tidak tumbuh ya guys. Kalau untuk di wilayah Insan ini, kenapa bisa nggak tumbuh? Nah itu dia guys yang jadi pertanyaan, kenapa bisa nggak tumbuh? Karena kalau misalkan di daerah Jawa sana, semua petani jamur bahkan rata-rata sih nggak pala buka cincin, hanya dibuka kertasnya aja, ataupun bahkan ada yang nggak dibuka kertasnya, nunggu sampai tumbuh pertama itu baru dibuka kertas. Jadi pinhead pertama itu langsung menyondol. Jadi pinhead pertamanya langsung menembus kertasnya ini guys. Wah mereka bener-bener master ya guys ya, bener-bener bibitnya super, entah itu faktor bibitnya, entah itu faktor lingkungan, entah itu faktor serbuk kayunya. Jadi Insan kurang tahu ya guys, tapi untuk meyakinkan Insan atau meyakinkan teman-teman semua, kalau Insan sih udah yakin ya guys, bahwasanya memang kalau dari versi wilayah Sumatera sendiri, kemudian dari versi serbuk kayu rambung atau kayu karet, lebih maksimal ataupun lebih efisien kalau dipotong atau digulung seperti ini guys. Nah jadi kalau dipotong atau digulung seperti ini, permukaannya lebih luas daerah tumbuh, kemudian ya penyiraman juga bisa lebih maksimal masuk ke dalam. Karena ada yang berpendapat katanya kalau dipotong atau dibuka seperti ini ya backlognya kering, kemudian miseliumnya mati, nah segala macam lah ya guys ya, persepsi orang berbeda-beda. Tapi kalau dari untuk wilayah Sumatera sendiri ya jawabannya seperti itu ya guys, harus dibuka. Kalau misalkan nggak dibuka, Insan ada eksperimen guys. Nah mau Insan bagikan eksperimen ini, sengaja nggak Insan publikasikan kepada kalian. Udah sekitar 1,5 bulan ataupun hampir 2 bulan sih guys, hampir 2 bulan. Nah ini dia, ini adalah backlog yang sudah hampir 2 bulan tidak Insan buka kertasnya guys. Nggak Insan buka, kemudian nggak Insan lepas cincinnya, ya udah Insan biarkan aja gini, Insan letakkan bersama teman-teman yang lain. Dan ini sudah hampir 2 bulan dia belum ada tanda-tanda pertumbuhan. Bukan 2 bulan dari tanam bibit ya guys, 2 bulan dari miseliumnya penuh.
Nah, ibarat kata ini teman-temannya yang ini guys. Nah, ini dia, ini teman-temannya yang sudah pada nongol jamurnya. Bahkan ada yang udah buka dari belakang, ini ada yang udah panen 2 kali, ada yang masih 1 kali sih guys. Nah, jadi kenapa alasannya Insan buat eksperimen yang seperti ini sudah lihat sudah sangat keriput-keriput, padahal belum ada tumbuh sama sekali, kemudian belum ada dibuka kertasnya, tapi dia bobotnya sudah mulai berkurang guys. Bobotnya berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena itu tadi, serbuk kayu atau miselium di dalam itu sudah ada yang mati ya guys. Walaupun ini masih basah, tapi dia lama-lama mengecil sampai ya kecil ya guys. Seperti udah ditumbuhi jamur, tapi ya belum ada jamur yang tumbuh sama sekali dari sini, dari lubangnya ini. Jadi kenapa bisa tidak tumbuh? Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan. Padahal di setiap daerah di wilayah Jawa sana kebanyakan ya rata-rata mereka nggak buka kertasnya ini ya guys. Mereka nggak buka kertas, mereka nggak buka cincin. Mereka tuh bukan dari langsung dari pinheadnya itu atau langsung dari cincinnya guys. Ataukah mungkin karena Insan menggunakan ring cincin yang hanya berukuran 1 inci ya guys ya, itu pun Insan kurang tahu sih guys. Tapi ya kalau misalkan ringnya lebih besar sedikit pun ya nggak ada perbedaan juga sih kalau di kayu karet ini guys. Jadi ya memang tumbuhnya lama. Ini sengaja Insan eksperimenkan satu backlog. Ini ya hari ini juga akan Insan buka. Bisa kalian tandain ini tanggal 25 hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Nah, jadi ini akan Insan buka, kemudian ya Insan gulung lah berapa hari kah dia akan tumbuh ya guys. Bisa kalian tandai raknya guys. Ini berada di rak pertama. Nah, ini berada di rak pertama. Nah, saat masuk pintu ya guys ya, baru pertama masuk pintu. Ini udah hampir 2 bulan loh ya guys. Ini lihat teman-temannya yang udah Insan potong itu udah pada tumbuh. Nah, itu di bawah ada lagi. Jadi benar-benar udah tumbuh jamur, udah menghasilkan, sudah berbakti kepada tuannya. Nah, ini baru mau kita buka karena dia udah 2 bulan hampir 2 bulan nggak tumbuh. Nah, juga ada pertanyaan guys, apakah bibit yang tersisa di sini boleh dibuang atau tidak? Apakah itu bisa menghambat ataupun bisa mengganggu pertumbuhan jamurnya atau tidak? Nah, jadi kalau misalkan ya dia udah lepas ya dibuang aja guys. Cuman kalau dia masih lengket nggak usah dibuang. Apakah itu mengganggu pertumbuhan? Jika dibiarkan di situ justru enggak ya guys. Juga mengganggu sama sekali. Bahkan ya si jamurnya itu nanti tumbuhnya dari bekas jagungnya itu ataupun dari bekas pemberian bibitnya. Nah, ini kita coba gulung seperti ini lah, berapa lama dia akan tumbuh ya guys. Tanggal 25 ini nanti akan Insan kabarkan lagi tanggal berapa dia mulai tumbuh pinhead. Nah, karena kalau tidak dibuka dia udah sampai 25 hari sudah hampir 2 bulan nggak menumbuhkan jamur. Jadi kalau misalkan ada teman-teman permasalahannya sama seperti ini, sudah hampir 2 bulan atau sudah 1 bulan lebih nggak tumbuh, tapi kertas dan cincin nggak dibuka, ya coba dibuka seperti ini guys. Ini apakah langsung disiram? Jawabannya kalau dari versinya Insan sih sebenarnya ya persepsi setiap petani jamur itu berbeda-beda. Nah, kalau dari versinya Insan ini nggak usah disiram dulu guys, karena ini permukaannya masih basah, jadi tidak perlu disiram. Justru harus kita keringkan sampai seperti ini dulu. Kalau udah agak kering dia baru kita siram air. Jangan sampai kering kali, harus agak sedikit kering sih guys kalau menurut Insan. Tapi untuk lebih baiknya mungkin nggak kita taruh di sini ya guys. Nah, kita taruh di tempat yang lebih sejuk aja. Nah, kita gabungkan di rak yang ini guys. Kita gabungkan di rak yang ini, dia paling atas sendiri. Udah kita buka, teman-teman yang lainnya belum ya guys, karena di sini posisinya lebih sejuk, lebih kurang tendangan anginnya. Kalau di sana itu tadi terlalu barbar kali anginnya guys. Nah, jadi kita letakkan di sini ya guys, kita tandain. Nah, berapa hari dia nanti tumbuh pinhead. Nah, mungkin eksperimennya akan berlanjut lagi nanti. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar di bawah.
Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa di chat ataupun dari WA. Kemudian kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.